Saudara pelayat mengantarkan Cinta Novitasari, gadis yang ditemukan tewas terbungkus karung di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pemakaman juga turut dihadiri teman sekolah korban. Isak tangis mewarnai pemakaman korban. Korban dimakamkan di halaman samping rumahnya yang berada di Jorong Guguak Manih, Nagari Sumanik, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Korban ditemukan tewas terbungkus dalam sebuah karung di kawasan Sungai Tarap, Tanah Datar. Dari hasil visum, korban diduga mengalami kekerasan sebelum meninggal dunia. Wakil kepala sekolah mengaku kaget mendengar informasi tentang kematian korban. Kalau perkawan di sekolah, kawan-kawannya biasa-biasa aja. Nggak ada yang mencolok gitu ya. Ya agak kaget juga gitu dengan hal yang dialami sepertinya anak yang selumpuh itu gitu, sampai segitu. Harapannya dari pihak sekolah sendiri seperti apa dengan kasus ini? Harapannya semoga pelaku cepat ditemukan dan mendapati balasan yang setimpal. Sebelumnya, saudara, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Padang telah melakukan otopsi jenazah remaja perempuan yang ditemukan dalam karung secara menyeluruh. Nantinya pihak rumah sakit akan menyerahkan hasil otopsi ke penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar. Diperiksa pemeriksaan luar, lalu pemeriksaan dalam ya. Semuanya dilakukan pemeriksaan oleh dokter forensik dalam rangka untuk menunjang kasus-kasus penyidikan, tugas penyidikan dari pihak teman-teman Satreskrim. Hasil rekaman keluar itu biasanya? Untuk itu belum bisa saya bahas karena nanti saya lihat dulu laporannya, nanti kita ngobrol konsultasikan dokter forensiknya apa kira-kira, kalau memang sudah nanti kami serahkan hasil langsung ke penyidiknya ya, karena itu kewenangan penyidik untuk melihat hasilnya. Saudara, informasi terbaru kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Selamat siang, Rio. Apa hasil penyelidikan terbaru terkait dengan kasus ini dan apakah polisi sudah mengetahui siapa pelakunya? Ya, Jihan dan juga saudara, pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan untuk penyelidikan kasus tewasnya gadis remaja di Kabupaten Tanah Datar ini. Dan dalam proses penyelidikan itu pihak kepolisian sudah melakukan otopsi terhadap jenazah korban. Itu dilakukan pada Kamis kemarin di Rumah Sakit Bayangkara Padang. Dan dalam hal ini memang pihak kepolisian juga mengamankan handphone milik ibu dari korban. Karena memang diakui oleh ibu korban pada sekitar 15 hari yang lalu, itu korban sempat mendapat ancaman dari seseorang yang tidak dikenal, di mana ancaman ini dicapture oleh korban dan dikirim ke HP ibunya. Namun karena menganggap ini hanyalah tidak serius, hal yang tidak serius, capturan itu pun dihapus oleh ibunya. Sehingga pihak kepolisian mengambil sementara HP ini untuk mengembalikan data dari HP yang sudah terhapus itu. Semoga diharapkan nantinya ini bisa merujuk kepada pelaku penganiayaan terhadap korban ini. Demikian, Jihan. Ya, barang bukti handphone korban saat ini sudah diamankan oleh polisi dan otopsi juga sudah dilakukan. Lalu terkait dengan saksi, berapa banyak yang sudah diperiksa sejauh ini oleh polisi? Ya, sehingga saat ini memang proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi terus dilakukan secara maraton dan dari informasi sementara itu sudah ada 10 orang saksi yang diperiksa oleh penyidik. Dalam hal ini adalah orang-orang yang berada di TKP, penemuan jenazah korban, lalu teman korban dan pihak keluarga korban juga sudah dimintai keterangan untuk menuju kepada mengarah kepada tersangka ini. Demikian, Jihan. Informasi terbaru yang didapatkan dari hasil otopsi, dari hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi ini apa, Rio, terkait dengan kasus ini? Ya, hingga saat ini memang dari hasil penyelidikan belum mengarah kepada terduga pelaku penganiayaan, karena untuk hasil otopsi sendiri pihak dari forensik Polda Sumbar itu membutuhkan waktu 1-2 hari ini dan kemungkinan dalam 1-2 hari ini hasilnya sudah bisa diserahkan kepada penyidik dan semoga diharapkan ini dapat segera mempercepat proses penyelidikannya. Dan dalam visum luar sementara yang sempat dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah di Tanah Datar, itu memang ditemukan adanya bekas cakaran di bagian punggung dan juga bekas cekikan di leher korban. Demikian, Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Rio Johannes dari Padang, Sumatera Barat.